Cahaya rembulan muda menyusup malu-malu di balik tirai jendela yang sedikit tersingkap, memberikan semburat perak di atas spray putih bersih yang masih rapi. Di dalam keheningan kamar yang hanya diisi oleh detak jam dinding, jantungku berdegup jauh lebih kencang, seolah-olah sedang berpacu dengan waktu. Aku bisa merasakan telapak tanganku dingin, sementara dadaku terasa sesak oleh debaran yang tak menentu. Di depanku, duduk seorang wanita yang selama puluhan tahun kupanggil dengan sebutan tante. Namun malam ini, status itu telah luruh dan berganti menjadi istriku yang sah. Sekar, wanita yang usianya terpaut 15 tahun di atasku, menunduk dengan jemari yang saling bertautan, menampakkan kegugupan yang sama besarnya denganku. Malam itu, aroma melati dari riasannya memenuhi indera penciumanku, menciptakan suasana yang begitu magis sekaligus mendebarkan. Saat aku memberanikan diri menyentuh bahunya yang sedikit gemetar, ada sebuah getaran halus yang merambat ke seluruh tubuhku. Kami tahu, jalan menuju malam ini penuh dengan kerikil tajam dan air mata. Namun saat mata kami bertemu, segala keraguan itu seolah sirna. Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam, kami akhirnya melakukan itu di malam pertama kami sebagai sepasang suami istri. Sebuah penyatuan yang bukan hanya sekadar raga, melainkan pertautan dua jiwa yang telah lama terkunci dalam sangkar norma dan ekspektasi orang lain. Malam itu menjadi saksi bisu bahwa di balik label terlarang yang disematkan dunia, ada cinta yang begitu suci dan tulus. Semuanya bermula dari kenangan masa kecil yang samar. Sekar adalah sahabat baik ibuku sejak mereka masih mengenakan seragam putih biru. Di album foto keluarga, sosok Sekar selalu ada di setiap momen penting. Ulang tahunku, kelulusanku, hingga acara makan malam keluarga yang sederhana. Bagiku dulu, dia hanyalah wanita cantik yang selalu membawakanku coklat dan mengusap rambutku dengan kasih sayang seorang bibi. Namun, roda waktu berputar dengan cara yang tidak terduga. Ayahku meninggal saat aku masih remaja, dan beberapa tahun kemudian, suami Sekar pun berpulang karena kecelakaan tragis. Kehilangan yang sama-sama kami rasakan membuat hubungan keluarga kami semakin erat. Ibuku dan Sekar menjadi dua janda yang saling menguatkan, sementara aku tumbuh menjadi pemuda yang mulai melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Ketertarikanku pada Sekar tidak datang secara tiba-tiba seperti sambaran petir. Itu adalah proses yang perlahan, seperti air yang menetes di atas batu hingga membentuk lubang. Setelah aku menyelesaikan kuliah dan mulai bekerja, aku sering diminta ibu untuk membantu Sekar mengurus hal-hal kecil di rumahnya, memperbaiki keran yang bocor, mengganti lampu yang mati, atau sekadar menemaninya berbelanja kebutuhan bulanan karena dia tidak memiliki anak. Dalam momen-momen sederhana itulah, aku mulai melihat sisi lain dari Sekar. Aku melihat ketegarannya dalam kesepian, kelembutan tutur katanya saat memberikan nasihat, dan kedewasaan yang tidak pernah kutemukan pada gadis-gadis seusiaku. Di mataku, Sekar bukan lagi tante sahabat ibu, melainkan seorang wanita utuh dengan segala pesona dan luka yang membuatnya tampak begitu manusiawi. Perasaanku mulai berubah menjadi benih cinta yang sulit untuk dibendung. Setiap kali aku berada di dekatnya, dadaku selalu berdebar. Perasaan yang sangat berbeda dibandingkan saat aku sedang bersama teman-teman perempuanku. Aku mulai sering mencuri pandang ke arahnya saat kami sedang makan malam bersama ibu. Aku mengagumi bagaimana cara dia tersenyum, bagaimana kerutan halus di sudut matanya menunjukkan pengalaman hidup yang kaya, dan bagaimana aromanya selalu menenangkan jiwaku yang gelisah. Aku merasa berdosa, merasa gila, dan berkali-kali mencoba mematikan perasaan itu. Aku berteriak pada diriku sendiri di depan cermin, "Dia sahabat ibumu, langit, sadarlah." Namun, hati tidak pernah bisa diajak berkompromi dengan logika. Semakin aku mencoba menjauh, bayangannya justru semakin lekat dalam pikiranku. Konflik batin ini memuncak pada suatu sore yang diguyur hujan deras. Aku sedang berada di rumah Sekar untuk mengantarkan titipan masakan dari ibuku.
Kami duduk di beranda belakang, mendengarkan suara rintik hujan yang menghantam atap seng. Suasana saat itu begitu melankolis. Sekar bercerita tentang betapa sepinya rumah itu setelah suaminya pergi, dan bagaimana dia merasa hidupnya telah berhenti di usia 40 tahun. Tanpa sadar, aku menggenggam tangannya. Aku melihat keterkejutan di matanya. Sebuah kilatan ketakutan, namun juga ada setitik harapan yang samar. "Tante tidak sendiri. Aku ada di sini," ucapku dengan suara bergetar. Kalimat itu adalah awal dari segalanya. Sekar mencoba menarik tangannya, mengingatkanku tentang siapa dia dan siapa aku, tentang ibuku, dan tentang apa yang akan dikatakan orang-orang. Namun, saat itu aku sudah tidak peduli. Aku menyatakan perasaanku dengan segala kejujuran yang kumiliki, meski aku tahu risiko terbesarnya adalah kehilangan segalanya. Badai yang sesungguhnya datang ketika ibuku mengetahui hubungan kami. Aku tidak akan pernah lupa raut wajah ibu yang pucat pasi, matanya yang membelalak tidak percaya, dan air mata yang jatuh begitu deras. "Dia sahabatku, Langit. Kamu sudah kuanggap seperti anaknya sendiri," teriak ibu dengan suara parau. Di sisi lain, Sekar juga mendapatkan tekanan yang luar biasa. Dia dituduh sebagai wanita penggoda, dicap tidak tahu malu karena memakan anak dari sahabatnya sendiri. Lingkungan sekitar kami yang masih kental dengan budaya konservatif mulai berbisik-bisik sinis. Setiap kali kami berjalan keluar, tatapan mata orang-orang terasa seperti belati yang menusuk punggung. Teman-temanku menjauh, menganggapku memiliki kelainan karena menyukai wanita yang jauh lebih tua. Kami menjadi paria di lingkungan kami sendiri. Namun, di tengah badai cacian itu, cinta kami justru semakin mengakar kuat. Sekar berkali-kali memintaku untuk meninggalkannya, demi masa depanku, demi nama baik ibuku. Dia rela mengalah dan kembali hidup dalam kesepian asalkan aku bisa hidup normal. Tapi aku bertahan. Aku meyakinkan ibu bahwa ini bukan sekadar nafsu anak muda, melainkan sebuah pilihan hidup yang matang. Aku berulang kali mendatangi ibu, bersimpu di kakinya, memohon restu agar dia bisa melihat Sekar bukan sebagai sahabatnya, melainkan sebagai wanita yang dicintai anaknya. Butuh waktu hampir 2 tahun bagi ibu untuk akhirnya melunakkan hati. Dia melihat betapa aku menjadi lebih bertanggung jawab, dan betapa Sekar benar-benar merawat jiwaku dengan penuh kasih. Meski dengan berat hati dan syarat bahwa kami harus pindah keluar kota untuk memulai hidup baru, ibu akhirnya memberikan restunya. Pernikahan kami dilangsungkan dengan sangat sederhana di sebuah kawah kecil, jauh dari keramaian dan gosip tetangga. Tidak ada pesta mewah, tidak ada riuh rendah tamu undangan. Hanya ada aku, Sekar, ibuku, dan beberapa saksi. Saat aku mengucapkan ijab kabul, suaraku mantap meski air mata mengalir di pipi. Aku melihat Sekar menangis terseduh-seduh di sampingku, sebuah tangisan yang merupakan campuran antara rasa lega, bahagia, dan haru. Hari itu, kami resmi menjadi suami istri. Kami telah memenangkan peperangan melawan ego dunia. Meski luka-luka akibat pertempuran itu masih terasa perih. Kembali ke malam pertama itu, di bawah naungan bulan muda yang syahdu, aku menyadari bahwa cinta tidak pernah salah alamat. Takdir memiliki cara yang sangat rahasia untuk mempertemukan dua insan. Jika orang bilang aku gila karena menikahi janda sahabat ibuku, maka biarlah aku tetap dalam kegilaan ini. Karena di dalam pelukan Sekar, aku menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Kedewasaannya menyeimbangkan jiwaku yang masih sering meledak-ledak. Kebijaksanaannya membimbingku menjadi pria yang lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dan cintanya yang tanpa pamrih membuatku merasa menjadi pria paling berharga di kolong langit ini. Kami akhirnya melakukan itu dengan penuh kesadaran bahwa hidup ke depan tidak akan selalu mudah. Kami tahu bahwa suatu saat nanti, fisik Sekar akan menua lebih cepat dariku,
bahwa mungkin kami akan menghadapi tantangan kesehatan atau cibiran yang sesekali masih terdengar. Namun, malam itu kami berjanji untuk saling menjaga hingga napas terakhir. Penyatuan kami adalah bentuk perlawanan terhadap standar kebahagiaan orang lain. Kami membuktikan bahwa usia hanyalah angka, dan status sosial hanyalah label yang dibuat oleh manusia untuk membatasi diri mereka sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan hidup kami di kota baru terasa begitu damai. Aku bekerja keras membangun karierku, dan Sekar tetap menjadi pendukung utamaku. Ibuku pun sering berkunjung, dan perlahan-lahan hubungan mereka kembali membaik, meski kini dalam dinamika yang berbeda sebagai mertua dan menantu. Ternyata, takdir tidak hanya menyatukan aku dan Sekar, tapi juga menyembuhkan luka persahabatan mereka yang sempat terkoyak. Aku melihat ibu dan Sekar sering duduk bersama di beranda, minum teh sambil mengenang masa muda mereka, tanpa ada lagi rasa canggung yang dulu sempat menghantui. Kisah cinta kami mungkin tidak akan pernah masuk ke dalam buku-buku roman klasik yang menceritakan tentang pangeran dan putri seusia. Kisah kami adalah tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Tentang bagaimana seorang pemuda menemukan kedamaian pada diri wanita yang dianggap tabu oleh masyarakat. Cinta terlarang hanyalah sebuah judul yang diberikan oleh penonton dari kejauhan. Tapi bagi kami yang menjalaninya, ini adalah cinta yang paling sah di hadapan Sang Pencipta. Kami belajar bahwa kebahagiaan tidak butuh validasi dari ribuan orang. Cukup dari satu orang yang kehadirannya membuat dunia yang bising ini terasa begitu tenang. Malam-malam setelahnya, saat aku kembali melihat rembulan muda di langit, aku selalu teringat debaran jantungku di malam pertama itu. Kegugupan yang suci, sentuhan yang penuh hormat, dan janji yang tak terucapkan namun tertanam dalam di sanubari. Aku bersyukur telah memilih jalan ini, meski harus melewati lembah air mata. Karena pada akhirnya, takdir membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia, status, atau masa lalu. Cinta hanya mengenal satu bahasa, ketulusan. Dan dalam ketulusan itulah, aku dan Sekar menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, membuktikan pada dunia bahwa apa yang mereka anggap salah, bisa berakhir begitu indah jika dijalani dengan kerendahan hati dan keyakinan pada takdir Tuhan. Kehidupan kami kini menjadi bukti nyata bagi mereka yang pernah meragukan. Kami tidak hanya hidup bersama, tapi kami bertumbuh bersama. Setiap kerutan di wajah Sekar adalah catatan sejarah perjalanan cinta kami yang penuh perjuangan, dan setiap binar di matanya adalah bahan bakar bagiku untuk terus menjadi suami yang terbaik. Kami tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan dunia, karena di dalam rumah kecil kami, hanya ada cinta, kedamaian, dan rasa syukur yang tak terhingga atas takdir yang telah menyatukan kami dengan cara yang paling unik ini.